Hai, perkenalkan nama saya Stanislaus Pisardilo Saren. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Magister Universitas Tadulako, Stambuk F112-23007. Baik teman-teman, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar namanya plagiarisme atau plagiat. Tentu di kalangan akademisi itu sudah sering didengar. Namun pada saat ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang plagiarisme atau plagiat. Menurut Wikipedia, plagiarisme atau plagiat atau kadang juga disebut penjiplakan adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan atau pendapat sendiri. Kemudian, kalau sumber dari kajianpustaka.com, plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber hingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari ide, gagasan, atau karya tersebut. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat adalah mengambil karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama diri sendiri. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi boleh kita simpulkan bahwa plagiarisme ini adalah secara kasar boleh dikatakan mencuri, mengambil ide orang lain dan diasumsikan itu sebagai karya ilmiah kita sendiri atau gagasan kita sendiri, murni dari gagasan kita, padahal itu dari sumber orang lain. Baik, kemudian jenis-jenis plagiarisme menurut Solistio tahun 2011, plagiarisme atau plagiat dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk, dan jenis, yaitu pertama, plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Kedua, plagiat berdasarkan kesengajaan. Ketiga, plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Keempat, plagiat berdasarkan pola. Dan yang terakhir, plagiat berdasarkan penyajian. Menurut Novanta tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu penggunaan kosakata. Kedua, perubahan kosakata. Kemudian teks yang membingungkan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan tanda baca. Baik teman-teman, ternyata plagiarisme ini punya sanksi yang sudah diatur dalam Permendiknas tahun 2010 nomor 17. Jadi untuk kalangan mahasiswa maupun tenaga dosen, pendidik itu sudah dibagi. Nah, untuk mahasiswa berdasarkan Permendiknas tersebut, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat yaitu pertama, teguran, kedua, peringatan tertulis, ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Kemudian yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa. Terus yang kemudian pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, ini loh teman-teman, yang berat bagi mahasiswa, yaitu pembatalan ijazah apabila terdapat mahasiswa yang kedapatan melakukan plagiat. Sedangkan sanksi bagi tenaga pendidik atau dosen itu ada berupa pertama, teguran, kedua, peringatan tertulis, ketiga, penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan.
Kemudian yang keempat, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional. Kemudian yang kelima, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Kemudian yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen. Kemudian yang ketujuh, pemberhentian tidak hormat dari status sebagai dosen, peneliti atau tenaga kependidikan. Dan yang paling berat tentunya pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Baik teman-teman, kurang lebih itu tentang plagiarisme yang bisa saya jelaskan. Baik itu pengertian, cara mengidentifikasi, klasifikasi, dan yang terakhir adalah sanksi. Semoga informasi yang saya berikan bagi teman-teman dapat bermanfaat dan semoga kita semua dijauhkan dari namanya plagiarisme. Ingat teman-teman, ide sendiri, kreatif sendiri itu adalah nilai lebih bagi kita. Salam berinovasi.